Hari ini kita belajar tentang manajemen file dan folder di Debian. Pertama kita akan membahas tentang mkdir. Untuk apa mkdir? Ya, MK itu singkatan dari make. Kalau kita bahasa Indonesia gampang bacanya make. Dir itu directory. Make directory berarti membuat directory, membuat folder, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, oke, saya tak. Oh ya, ini masuk di sini ya. Nah, ini saya sudah ke Debian. Saya akan masuk sebagai root saja. Kurang, ya ampun, kurang. ROOT ya. Salah. Bentar. ROOT admin. Oke, saya akan masuk ke home saja. ls tidak. Sudah ada di sini yang kemarin kita buat manajemen ini ya, user kemarin ya, sudah berarti ya. Iya, Pak. Manajemen user sudah ya. Kemudian awal itu manajemen apa itu namanya paket sudah, ya kan? Yang bagaimana buat apa namanya repository dan seterusnya sudah kan? Sudah belum? Halo? Yang aktifin repository itu nah sudah belum? Nah, yang apt, yang etc apt gitu lah, sudah belum? Yang source list. Sudah, Pak. Nah, sudah kan? Oke. Di dalam folder home ini saya akan membuat sebuah folder mkdir ya, misalnya mkdir, tadi kan perintahnya mkdir ya, make directory ya. Mkdir misalnya 11 tkc, enter ya. Untuk melihat isi folder home perintahnya apa? Ayo apa? CD/home. Kalau melihat LS. isi folder LS. ls ya, itu sudah ada namanya 11 tkc itu folder itu ya, sudah ada ya, mkdir 11 tkc sudah berhasil ya. Itu yang pertama sudah mkdir. Sekarang pwd itu untuk apa? Singkatan dari apa? Ya, singkatan dari point work ya, point work di directory, point work directory ya. Berarti artinya apa ya? Di sini menampilkan tempat directory yang sedang kita kerjakan. Kita kerjakan berada di mana gitu nah. Ya. Kita coba ketik pwd. Apa yang terjadi? Nah, misalnya kita kan lagi masuk kemana-mana kita nggak tahu. Nah, supaya kita tahu alamat kita di mana itu yaitu pwd, enter. Ternyata kita berada di folder home. Nah, coba saya akan cd 11 tkc, masuk ke folder 11 tkc. Saya akan pwd. Nah, ya, kita berada di posisi home 11 tkc. Kayak gitu ya. Jadi pwd point work ya, point work directory ya. Nah, jadi menampilkan di mana kita sedang berada, di posisi apa ya. Kemudian ada cp ya. Ini bukan Cindy Patricia. Ini ada yang namanya Cindy Patricia ya, bukan. Tetapi adalah copy ya. Ya, ini digunakan untuk mengcopy file. Nah, ya, tidak hanya di Windows ya. Di Linux pun bisa mengcopy file. Kita akan coba ya. Saya akan membuat nama gini di home ya. Saya akan masuk ke home lagi. Oke, saya akan membuat ini ya. Ini kalau ini sambil Anda belajar ya. Misalnya saya memerintahkan nano
ya. Nano ini sudah saya kasih tahu belum? Untuk apa nano? Apa? Halo? Ayo Kayaknya jawab lah. Bapak belum kasih tahu. Belum ya? Oke. Nano itu semacam aplikasi semacam Notepad. Ya. Dia editor, sebagai editor. Jadi kayak Notepad atau Notepad plus kan sudah pernah kan dulu ya? Kan ya? Iya, Pak. Nah, persis seperti itu. Nah, kalau di Linux ini selain Nano ada VI, ya, V, Nano ada lagi, ada banyak lah ya notepad seperti itu yang untuk editor seperti ini. Tapi kalau saya sendiri biasa pakai seperti yang sudah ada di Debian Nano. Ya kalau VI biasanya kita harus install VI Vim, ya. Jadi kalau Anda misalnya mencari tutorial di internet kok dia pakai perintah VI atau Vim, itu adalah editor, ya. Nano, misalnya Nano saya belajar TXT. Ya, Mas. Lomba itu sudah ya, Mas? Bentar, Bu. Saya lagi ngajar, Bu. Enggak, lomba itu sudah, Mas ya. Oh ya. Kalau bisa hari ini, Mas ya. Oke, siap. Ya nanti habis ini tak bahas ya. Wes, bahas, Bro. Bahas gue. Duh, tak rekam pula itu. Dah kurang ajarnya. Oke. Nano saya belajar TXT, ya. Waduh. Enter. Nah, ketika saya menulis ini, saya sedang belajar manajemen file folder di Debian 10, ya. Ini saya akan simpan, ya. Menyimpannya adalah di bawah itu, lihat ada itu. Oh iya. Ini kalau seperti ini saya perlu keyboard lagi nih. Nah, sudah kita coba. Kita exit dulu nggak apa-apa. Write out ya. Kalau biasanya saya cenderung seperti ini, Ctrl X. Nah, ini kontrol saya itu nggak berjalan kalau ini. Nah, saya harus pasang keyboard sebentar ya. Kita cari keyboard dulu. Nah. Oke ya, karena keyboard laptop saya ini sudah remuk redam. Oke. Nah, sudah bisa berjalan, keyboard saya sudah tambahan sudah bisa. Nah. Oke ya. Jadi Ctrl X ya. Nah, atau nanti ada yang menyimpan, ada untuk perintah nyimpan. Nanti ada pertanyaan self modified buffer ya. Jawab aja yes, enter ya. Kita ls. Oke, di sana ada nggak tulisan saya belajar TXT? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, coba kita akan mengkopikan saya belajar TXT ke folder 11 TKJ. Caranya bagaimana? Ya. CP ya. Home, kita sebut alamatnya lengkap. Home, saya belajar TXT spasi tujuannya kemana ya. Jadi CP ya, alamat file awal, kemudian alamat file yang terakhir, slash ya, home ya, ke folder 11 TKJ. Folder ini kita sebut foldernya folder TKJ, enter. Pak, nggak ada bunyi apa-apa, nggak ada tampilan apa-apa, ya kita akan cek apakah sudah ada di folder 11 TKJ.
Saya akan masuk ke folder 11 TKJ. Nah, ingat di Debian dia sifatnya ya benar-benar sesuai dengan nama ya. Jadi kalau nih ya, lihat di sini saya membuat CD 11 TKJ pakai huruf kecil, dia bilangnya no such file or directory, tidak ada file atau directory ya. Ingat, jadi harus benar-benar mirip atau sama dengan nama file atau folder yang disebut ya. Di CD pakai huruf besar seperti ini. Nah, baru enggak ada. CD 11 enggak pakai ini. Oh, enggak pakai ini, sorry, enggak pakai slash. Nah, enggak pakai slash ya. Kita ls. Nah, ada di dalamnya. Saya belajar di Exist. Apakah kita isinya sama? Nano, saya belajar di XT. Oh, salah, saya salah. Ya. Saya salah nulisnya. TXT. Nah, itu. Ya, isinya sama. Ya. Itu namanya copy file. Ya. Itu CP, memakai perintah CP, ya. Saya akan ulangi. Perlu ulangi lagi enggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Jelas, Pak. Ya jelas, ya nggak usah ya, nanti bisa dilihat di YouTube lagi. Sekarang bagaimana Pak kalau mengcopy folder? Ya, mengcopy folder bisa menggunakan cp min r. Oh, saya salah nulis ya. Ini min r ya. R-nya double. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba mengcopy folder. Ya. Saya akan mengarahkan folder 11 TKJ ini nanti ke menu apa ya? var aja, var. Nah, di var ini ls. Oke. Di var itu belum ada 11 TKJ, ini adalah di dalam folder file isinya seperti ini. Ya, saya akan kembali ke home. cp min r ya. Home 11 TKJ ke ya var ya, enter. Oh, benar-benar tadi, sorry ini kita coba satu ya, satu huruf, satu min strip satu. Oh, benar yang tadi saya salah ya, ini satu aja minnya. Oke. Ya, nah cp min r home 11 TKJ di var, kita masuk ke var ya, ls. Apakah sudah ada? Nah, sudah ada 11 TKJ. Apakah isinya ada? CD 11 TKJ. ls. Nah, sudah ada. Jadi folder dan filenya ikut ke copy cp min r. Ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah mv. M itu dari moving. Ya, tahu ya moving ya? Tahu moving ya? Tahu, Pak. Nah, apa? Apa moving? Pindahan, Pak. Ya, memindahkan atau rename file. Tuh. Oh ya, dalam mengcopy juga sebenarnya bisa dilakukan rename file. Contoh seperti ini. Ya. Ini saya berada di mana nih foldernya? 11 TKJ, Pak. 11 TKJ ya, di dalam var ya. pwd, lihat di sini. Saya akan cp ya. Saya belajar, kan isi dari 11 TKJ tadi ini kan, txt. Ini di dalam folder ya, jadi di dalam folder 11 TKJ
saya akan mengcopy dan merename-nya. Tahu merename ya? Mengganti nama filenya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi di dalam folder itu ya, saya akan mengcopy file saya belajar txt ya menjadi nama file lain ya. Jadi cp saya belajar txt spasi menjadi apa namanya? Misalnya belajar Debian txt. Jadi kalau seperti ini maksudnya file saya belajar txt di copy dan di rename menjadi belajar Debian txt. Kita enter. Nah, ls. Nah, di sana sudah ada 2 file. Ya, sorry ls. Ya, saya belajar Debian dan saya belajar txt. Nah, isinya cak mana Pak? Isinya bagaimana? Isinya tentunya juga sama harusnya. Kita coba nano belajar Debian txt enter. Nah, isinya sama ya. Ini tadi ya, jadi caranya tadi mengcopy dan merename, mengganti nama file ya. Nah, sekarang belajar ke mv. Ya, memindahkan atau merename file sama ya. mv kita coba merename file ya. mv saya belajar txt menjadi belajar woi txt. Bisa nggak ya? mv merename, kita merename ya, merename saya belajar txt menjadi belajar woi txt ya. ls, apakah harusnya saya belajar txt-nya sudah nggak ada karena sudah diganti dengan belajar woi ya. Enter. Ada nggak tadi saya belajarnya? Ada nggak isinya? Udah. Tidak ada kan? Sudah diganti belum itu? Ya, Pak. Sudah Sudah diganti. berganti. Oke ya. Itu untuk mengganti nama merename file mv. Lalu bagaimana kalau memindahkan file, Pak? Oke. Saya akan memindahkan belajar woi txt ke folder home ya. Coba mv belajar woi. Nah, belajar, atau kita sebut dari awal ya boleh ya. Misalnya kamu sebut seperti ini alamat lengkapnya 11 tkj / belajar woi txt menuju home 11 tkj. Di dalam folder home kan tadi ada folder 11 tkj ya. Masih ingat kan? Enter. Nah, Masih, Pak. ya, kita akan menuju ke home tkj. cd/home 11 tkj. Apa yang terjadi? ls. Oh, sudah ada belajar woi-nya di sini ya. Begitu untuk mv, memindahkan atau merename file ya. Sekarang oke, sudah ini sudah ya. Sudah ya? Bisa dimengerti ya mv ya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang 6 rm. Ya, rm itu ya remove. Ya, dari kata remove. What's the meaning of remove? What's the meaning of remove? Ngapus. Oke ya. Nah, untuk menghapus file ya. Oke. Saya pengen belajar woi tadi, saya akan hapus. Berarti cukup rm ya. Belajar woi txt enter. Kita ls apakah sudah ada? Tidak ada ya. Kemudian yang kedua adalah rm min r. Kalau tadi rm remove,
min-r biasanya digunakan untuk direktorinya, untuk foldernya. Remove-nya untuk file. Kalau tambah r biasanya untuk directory, untuk foldernya. Ya, bagaimana? Ya, kita akan coba menghapus 11 TKJ. Berarti saya harus keluar dulu dari folder 11 TKJ. Biasanya kalau foldernya sedang digunakan, dihapus, ya nggak mau. Kayak gitu. Kalau di Windows muncul biasanya folder sedang digunakan. Nah, seperti itu. Pernah belum? Pernah nggak menjumpai seperti itu? Pernah? Nah, pernah kan? Ya. Berarti kita harus keluar dulu dari folder ini yang akan kita hapus. Ya, baru kita hapus. CD home. Oke. Kita akan menghapus folder apa namanya 11 TKJ ya. RM min R ya, spasi 11 TKJ, enter, ls lagi, list, sudah tidak ada 11 TKJ-nya ya. Oke, sudah ya, ini menghapus directory. Fine, artinya fine apa fine? Mencari, Pak. Menemukan, mencari, boleh ya. Nah, ini makanya kamu bahasa Inggrisnya harus pinter ini ya. Nah, bahasa Inggris galau ini bahasanya ini ya. Pak Suko pinter enggak? Pak Suko enggak pinter ya, tapi tahu artinya, tenang we ya. Oke ya. Fine, menemukan ya. Menemukan file dalam suatu directory atau directory ya. Nah, bagaimana caranya? Bentar, 11. Fine, oke, fine. Di dalam mau nih ya, saya ada nggak? Tidak ada, no search file or directory ya. Misalnya saya belajar txt. Nah, ketemu ya, ada di situ. Ya, intinya find nama apa yang dicari. Nah, atau lokasi di mana. Ya, itu. Kemudian selanjutnya ini banyak juga ya nih. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Tes. Bangun. Ya, Pak, ya, Pak. Bangun. Sudah bangun, Pak. Sudah bangun ya. Oke. Nah, ini sore tadi ada telepon dari bos. Apa ini kok cek saya nggak mau nih? Masih terlihat layar saya ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Sekarang yang selanjutnya perintah tentang touch. Artinya apa touch? Touch screen. Touch apa artinya touch? Apa? Apa touch? Menyentuh, Pak, nyentuh. Menyentuh, sentuhlah aku, sentuhlah hatimu. Untuk ya, touch digunakan untuk membuat file baru tetapi tidak ada isinya, no content ya. Jadi membuat nama file B, membuat file tapi tidak ada nama isinya ya. Oke, kita cukup aja touch, misalnya dunia ya, enter, sudah, ls. Ada nggak dunia di situ? Ada ya, dunia itu sudah ada. Kalau kita nano dunia ya, pasang ya, itu ya. Kemudian where is ya, ini saya yakin kalau kamu pinter bahasa Inggris gampang artinya ya. Where is, di mana ya. Bukan lagunya ini, tapi lagunya siapa ya, di mana itu ya. Ting, Pak. Untuk mengetahui lokasi file yang dicari.
Coba kita gabungkan. Where is dunia? Hanya dunia gitu aja. Intinya dia mencari ya, mencari direkturnya apa. Misalnya where is, coba kalau kita coba where is, tadi itu di dalam ls itu ada apa tuh? Untung ya. Bisa nggak kalau folder? Ya cuman seperti itu aja. Oke, lanjut saja deh. Echo menampilkan baris teks, tapi ini kita jarang menggunakan ini ya. Echo ini jarang, saya akan cepatkan saja. Echo untuk menampilkan baris teks. Kalau di pemakaian pemrograman juga itu untuk printnya ya. WC untuk menghitung ya, menghitung jumlah kata, baris dan jumlah huruf dalam satu file ya. Misalnya ada nggak di sini saya namanya? Oh, saya akan ke folder cd var ls ya, cd tk11 tkj ya, wc. Oh, di dalam 11 tkj ada apa di sini? Oh, belajar Debian. wc belajar Debian txt. Oh, tidak ada oh, saya salah nulis belajar Debian. Nah, 1954 belajar Debian txt. Apa maksudnya? Ya. 1 berarti ya 1954. Dia untuk menghitung jumlah kata, baris, oh barisnya 1 ya. Katanya 9, hurufnya 54. Jadi baris ya, kemudian kata, huruf ya. Kita urutkan saja di sini. Baris, kata, huruf biar nggak bingung. Baris dulu ya, baris, kata, dan huruf. Nah ya, maksudnya tahu ya baris ya. Ini satu baris ya, satu kata itu dilewati dengan spasi, asalkan dia dilewati dengan spasi dihitung sebagai satu kata seperti itu ya. Oke, kemudian ada chmod. Ini penting. Ini nanti banyak digunakan olehmu ketika kamu konfigurasi ya. Digunakan untuk memperoleh perizinan, izin ya, mendaftarkan izin, hak akses ya. Misalnya folder filemu ya hanya boleh diakses oleh Steven ya, hanya diakses hanya oleh Shakira misalnya ya. Jadi chmod itu sangat berguna. Atau grup. Oh iya, kita grup belum kemarin ya. Nanti lagi ya, materi nanti. Grup belum grup ya. Ini. Nah, bagaimana contoh penggunaannya? Dan juga chmod ini macam-macam ya. Nah, ini nanti tugasmu, ini nanti tak kasih tugas ini aja deh. Memahami chmod ya. Chmod mungkin ada nanti ada 777, 755, 7644, 645 dan seterusnya. Itu nanti ada artinya. Nah, nanti tugasnya nanti akan saya jelaskan kemudian hari ya. Oke. Contohnya ya. Belajar txt ini saya akan buat menjadi nggak boleh diedit oleh siapapun, saya sebagai root misalnya ya. Atau pengetikannya seperti ini. Kita membahasnya nantilah ya, nanti saya akan tersendiri tentang ini masuk ke materi yang namanya hak akses nanti ya. Ini namanya masuk ke hak akses. Di sini kita belajar hanya untuk bagaimana membuatnya. Ya, misalnya chmod 755
ya. Nama filenya apa? Belajar Debian. Biasanya ini tidak hanya file tapi file and folder juga bisa. Ya, enter. Ya, itu. Nanti kita membahas tersendiri ini. Nah, kemudian ada Con. Ya, kalau tadi jamur sekarang Con. Ini biasanya di sini, Con-nya di sini ya. Apa? Nah, mengubah pemilik file. Nah, kalau saya membuat seperti ini, ya, couch belajar ya. Nah, berarti si pemilik file ini sebenarnya adalah root. Misalnya saya mendaftarkan user, di sana ada Steven Untung gitu yang dulu itu ya. Berarti tidak bisa membaca file saya, nggak boleh. Ya, itu tentang hak akses. Ya, nanti kita akan bahas di lain waktu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang mengubah pemilik file. Ya, ini ya. Tadi nanti pembahasan selanjutnya nanti ketika di perizinan aja, di hak akses ya, nanti saya akan buat sesi tersendiri. Kemudian untuk melihat siapa yang login kemarin juga sudah waktu kita belajar user ya. Kemudian ada if config. If config untuk apa? If config untuk perangkat jaringan, informasi IP kita berapa ya, intinya tentang IP ya. If config biasanya belum bisa, kalau belum itu sudah bisa nih ya. Nah, sudah itu Ethernetnya apa. Nah, ini kita belum belajar ke sini juga belum ya, satu-satu. Kemudian IW config ya. Biasanya IW itu W-nya itu arti dari wireless, berarti yang enggak pakai kabel gitu ya. Itu. Nah, karena saya ini enggak pakai wireless ya enggak ada. Command not found, perintah tidak ditemukan. Nah, ini berarti saya belum install yang namanya apt NetTools, itu belum saya install ya. Begitu. Manajemen file folder